selamat siang. Kali ini saya sedang berada di Jogja, tepatnya di kediamannya pembalap wanita Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang tahu pembalap wanita Indonesia yang di Jogja itu siapa? Ya, ini langsung saja kita ke tempat nyantainya. Oh, ini ternyata Mbak Monita dari toilet. Thomas. Siang. Siang apa ini? Dari mana nih, Tom? Piye? Ada apa? Kamu lama gak jumpa ini. Saya mau tanya-tanya tentang Mbak Monita. Tanya apa? Kan tadi ada Kok yang jadi kamu jadi YouTuber kok? tanya-tanya tentang sejarahnya Mbak Monita dari Ada apa nih? kan dulu tuh pernah ada yang kira pembalap wanita Indonesia dari Yogyakarta, julukannya Ratu Driver Indonesia itu ya. Pada zamannya. Pada zamannya. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu Mbak, mungkin dari teman-teman. Apa channelmu? Channel saya 73 PRJJT. 73 PRJJT. PRJJJ. Ya tenang, Tom. Wah, ayo memang itu buat angel. Perkenalan dulu untuk Mbak Ya. Monita. Silakan. Apa ini? Namaku. Nama terus Namaku yo masih sama, Monita. Biasa dibilang Monita PW. itu kenapa Mbak dipanggil Monita PW? Posisi Wena atau Apanya PW-nya? PW-nya itu? Kalau PW-nya Permata Wijaya. Permata Wijaya. Ya. Kalau nama aslinya Nama Monita aslinya? Permatasari, tapi kalau di dunia balap Monita PW. nama panggungnya Monita PW ya, Monita Permata Wijaya. Ya ternyata arti dari PW itu Permata Wijaya, bukan posisi Wena. Tergantung posisinya sebenarnya, Tom. Tergantung Ya. posisi. Oh ya ini Kak, BTW ganggu gak ini? Saya kesini siang-siang bolong gini. Enggak. Tapi ya pas lagi slow ini. Enggak. Lagi slow, gak ada kegiatan. Enggak. Habis ini cuma mau jalan-jalan santai aja. Jalan-jalan. Tapi ya Kak, aku mah nyoba kok. Terus, oh ya boleh, nek dibolehin ya tak nyoba. Iya. Yang pertama kali nyoba langsung bawa Ninja 2 tak. Ninja 2 tak. Itu ninja standar atau Ninja standar, frame standar? Ninja frame standar. Di situ terus aku latihan
Latihannya di mana Pak pertama kali? Latihannya ya cuma di sini, di jalan deket rumah. Oh dekat kampung sini. Cuma dulu belum ada sirkuit buat latihan. Masih jalan kampung ya. Cuma di jalan kampung aja latihan. Ya udah tak tekuni, ternyata kok Tertarik, semakin tertarik, ya semakin tertarik. semakin penasaran. Ternyata numpak motor banter tuh rasanya seperti ini. Terus balap pertama itu di mana? Aku ikut balap pertama itu di Wates kayaknya. Wates Kulon Progo ya? Terus ya, Bawa motor yang Ninja tadi berada. Kalau boleh tahu itu Ninja itu milik bengkel siapa? milik sendiri Mas. Oh milik bapaknya. Punya bapak saya sendiri. Oh dulu punya tim sendiri gitu ya? Iya. Udah balap duluan Pak. Terus ada lagi nih motivasi Mbak Monita terjun di dunia balap itu apa? Ya motivasinya enggak semuanya laki-laki. Oh, Kalau saya balap itu punya target Mas, harus juara. Jadi apapun yang saya lakukan itu harus menghasilkan. harus ya nomor satu prestasi. Oh prestasi. Pertama balap itu langsung dapat prestasi atau? Enggak, otomatis udah. Enggak ya. Pasti Iyalah, penjejakan dulu. Berjuang dulu. Berjuang dulu. Kayak gue ini arep nembak pacar lah ya dicerai dulu. Kalau ngomongin pacar ini saya udah punya Apa? istri. Oh, udah punya istri. Terus ini ada pertanyaan lagi. Mulai masuk dunia balap itu tahun berapa? Kalau masuk di dunia balap, maksudnya saya ikut balap itu tahun 2000. Cuman kalau saya sering nonton balap, sering ini 2007 ya aku tahu event balap. Event balap. Ikut bapaknya. Kalau belajar motornya saya sejak umur 3 tahun udah belajar. Umur 3 tahun sudah naik motor. Pakai pakai mini GP itu. Mini GP. Iya. Terus ada pertanyaan lagi Mbak. Tanggapan orang tua saat Mbak Monita ini mengenal balap motor bagaimana? Sebenarnya kalau orang tua memang basicnya saya orang tua saya suka balap. Ya, jadi otomatis saya nomor satu. Disupport terus gitu. Ya, kayak yang aku bilang sebelumnya tadi, aku kan tanya dulu dulu ya. nih, tapi terutama ke bapak saya karena kan pelakunya, jadi yang ngajarin saya masuk ke dunia balap itu ya Dari nomor bapak? satu bapak. Oh. Iya. Cuman kalau bunda saya ya memang sebenarnya nggak boleh ya, karena dulu kan saya udah di modeling, posisi saya kenal balap itu saya masih di dunia modeling. Sebelum kenal dunia balap itu modeling, masuk di dunia nanti modeling. kalau tapi juga naluri seorang ibu mesti kan khawatir ya kalau anaknya balap kan pasti itu. Nggak tahu, karena saya suka ya udah. Terus pertanyaannya, oh ini kan udah ditanyain. Apalagi? Bisa diceritain Mbak bagaimana rasanya naik motor balap pertama yang Ninja tadi? Oke. Sebelumnya sih saya belajar naik motor umur 3 tahun itu udah naik motor MotoGP. Terus saya kelas 1 apa ya? Kelas 1 SD itu. Kelas 1 SD. Itu naik motornya yang saya itu motor kristal. Motor kristal buatan itu. Saya nggak bilang. Udah dimodifikasi mesinnya atau gimana? Aku rasa kaki aku udah nyampe. Ya wes aku karena udah tahu tekniknya bawa motor, seperti itulah. Terus aku langsung numpak. Ya langsung gas aja. Terus ke balap itu tadi. Ya awal-awal sih belajar start dulu. Aku lihat di YouTube, terus aku juga tanya-tanya ke memang pelaku balap itu, teman-teman. Ya sih caranya start yang benar tuh seperti apa. Nah, di situ aku cari tahu start yang benar
yang ngajarin aku itu bilang kurang pokoknya yang namanya drum band itu banter-banteran ya. Cepet-cepetan. Kalau ninja itu gitu. Nah, aku di situ tem ninja misalnya waktu itu paling kenceng tem 76 ya. Nah, aku ya berusaha buat segitu juga. Mengejar yang paling. Terus perasaannya saat berada di top speed atau ya, di posisi start itu gimana? Itu gimana ya? Balik lagi ke mental sih kalau aku memang. Mental. Kalau modal utamanya dalam balapan kita percuma di motor banter duwe apa wae nek ora wani le numpaki yo gimana? Enggak punya mental. Kalau skill kan memang dilatih. Skill bisa dilatih. Ya. Tapi kalau mental ya harus dilatih. Kamu harus ya intinya harus memang harus punya mental yang Wanisik gitu. Terus ada lagi Mbak pertanyaannya. Pernah jatuh nggak saat belajar balap, Mbak Monita? Saya jatuh ya alhamdulillah 2 kali. Itu jatuh kalau pas awal-awal latihan malah enggak. Oh, malah enggak jatuh. Enggak, iya, Kemudian pas itu udah pas balap setting, kalau di lintasan balap belum pernah jatuh alhamdulillah. belum pernah. Iya. Saya jatuh malah pas setting. Pas setting di jalan kamu sini. Kebetulan di jalan di sebelah aja di dekat rumah keluarga. Tetangga ada yang lihat nggak Mbak Monita jatuh? Saya jatuh kebetulan di depan anak-anak, di depan kru, di depan bapak saya. Bapaknya sendiri jatuh ya. Nggak safety itu waktu itu saya terus jatuh pertama kali itu parah lah pokoknya lecet semuanya. Terus? Tapi ya memang itu sudah resikonya jadi pembalap ya mesti jatuh. Tanggapan ibundanya kan tadinya kan nggak dibolehin. Iya. Pas jatuh pasti ya tetap khawatir ya. Nggak marah sih cuman namanya seorang seniman ya. Ya cuman besok lagi kalau setting harus safety biarpun cuman setting bawahan apa memang nggak kenceng tetap harus. Lanjut lagi nih Mbak. Oh ini udah ditanyain tadi. Oh ya. Kemudian balap keberapa baru dapat juara itu? Berapa ya? Saya lupa balap berapa. Intinya aku nggak langsung balap terus juara itu enggak tetap banyak prosesnya. Pasti step by step. Tapi masih ingat nggak pertama dapat juara itu juara berapa dan di kelas apa? Ya di kelas bracket 8 detik sih aku naik ninja juga. Bracket 8 detik naik ninja yang punya bawahnya tadi. Kebetulan aku nggak ngerti sih aku nemu feel di situ akhirnya karena keseringan setiap balap aku ikut bracket 8 detik dan 9 detik. Nah, aku mungkin udah ngefeel di situ mau ya kebetulan mau pakai motor apa aja, mau pakai ninja, mau pakai FU atau King itu nggak ngerti udah memang udah ngefeel kalau di bracket itu memang ya alhamdulillah ya. Karena juara berapa itu Pak? Pertama kali itu juara berapa ya? Kalau nggak 3, 4 tapi ya. Pertama balap sudah juara 3. Kayaknya. Lanjut lagi Mbak, kan yang dapat juara pertama udah diceritain. Setelah balap, kemudian bengkel atau tim mana yang diikuti Mbak Monita ini? Oke. Kebetulan saya selama balap privater. Balap ya dengan tim sendiri ya alhamdulillah. Motor juga punya sendiri ya. Privater tim. Jadi semua milik sendiri. Kontrak balap di tim lain gimana ya? Ya banyak yang nawarin cuman saya karena saya punya tim sendiri ya berusaha untuk mempercepat
paling berkesan dalam hidup Mbak Monita ini siapa? Yang paling berkesan? Kalau orang ditanya ya mesti yang paling berkesan itu ya nomor satu orang tua. Orang tua lagi ya. Nomor satu orang tua. Yang kedua mungkin? Nomor satu orang tua, yang kedua itu kalau saya kru Tim. Ya, yang memang bantu saya dari setiap balap 0 sampai ya, saat ini gitu ya. dari setting, dari nyiapin perlengkapan tim. Lanjut lagi Mbak. Suka duka di dunia balap, khususnya balap motor Mbak Monita ini apa Mbak? Suka dukanya? Sukanya ya aku senang balap, aku berjuang, aku bisa juara. Pastinya itu kebanggaan tersendiri sih. Kalau aku memang punya target sih, kalau balap ya aku harus dapat juara. Cuman ya namanya perlombaan, menang atau kalah hal yang biasa. Pasti jadi ada. kita tetap coba, tetap semangat. kapok di situ. Aja yuk melu pisan terus bareng suka seragate oke wis pengen angel dilewangi raturu keselawake kayak gitu nggak bisa. Kalau itu berarti passion kamu bukan di situ, gairah kamu berarti bukan di situ, bukan petarung ya. Lanjut lagi nih Mbak. Oke. Oh iya, dengar Mbak Monita ini punya sekolah balap ya Mbak? Bisa diceritain Mbak? Ya, ini kok pertanyaannya kok? Oh iya, dengar Mbak Monita ini punya sekolah balap ya Mbak? Ya, sekolah balap itu aku pertama kali punya ide adanya sekolah balap itu karena dulu ramenya balapan liar. Oh, ramenya balapan liar, marak-maraknya ya, balapan liar. Terus aku lihat di situ juga ada, ternyata di balap liar itu nggak semuanya cowok juga, ternyata ada ceweknya juga. Terus yang cewek? Ya, aku lihat ceweknya selain nonton itu juga ternyata ada yang balap juga. Oh, ceweknya. Ada yang balap juga. Terus saya cewek kok liaran, apalagi saya tahu ya resiko liaran itu. Iya. Pokoknya kayak gitulah, pokoknya aku bilang itu sangat-sangat bahaya. Kerja warga, belum nanti kalau jatuh. Ya, liaran nggak pakai helm tengah malam, ganggu pengguna jalan lain ya. Kalau saya di liaran, maaf, benar-benar nggak respect, karena yang nomor satu aku mikirin resikonya, terus pokoknya kalau balap harus di tempat resmi, harus di event resmi, harus di sirkuit. Yang nomor satu harus safety pokoknya. Karena ya nek tiba ya mesti loro, apalagi di aspal, apalagi kecepatan tinggi. Terus di tahun berapa ini Bu? Apanya? Bikin sekolah balap itu tahun berapa? Sekolah balap itu MFC itu Monita Fans Club. MFC Racing School itu singkatannya apa Mbak? MFC Monita Fans Club. Monita Fans Club. Tadinya itu cuman ya untuk penggemar Monita aja, cuman aku pikir kita belajar bareng, jadi aku bikin wadah, kita belajar bareng. Pokoknya motor disediain, perlengkapan disediain, kayak helm, cuman kalau sepatu gitu pakai punya sendiri adalah ya sepatu yang di atas mata kaki. Terus lanjut ke oh bentar, ini visi misi sekolah balap Mbak Monita ini apa Mbak? Kalau aku tujuan dari adanya sekolah balap itu ya memang istilahnya bikin wadah untuk yang mereka punya bakat untuk jadi pembalap yang profesional. Gitu aku bantu menjembatani gitu maksudnya. Kita belajar bareng yuk, terus gimana caranya jadi pembalap yang profesional, mulai dari
kamu nggak bisa naik motor, tapi kalau punya passion ke balap, nah itu bisalah kita bareng-bareng untuk mencapai itu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu apa? Daftar ke MFC. Syaratnya daftar MFC, oke. Pertama kamu suka dulu. Cuman kalau di MFC ini tidak semuanya harus ikut belajar balap. Jadi kalau kamu mau nambah teman, mau nambah saudara, Bisa gabung. ya kita tukar pikiran, terus ngobrol-ngobrol, pokoknya cari nambah teman, nambah saudara. Kalau untuk balapnya mungkin di web sudah ada persyaratannya masuk ke MFC, pokoknya data diri, terus nomor 1 itu harus punya surat bebas narkoba. Bebas narkoba. Karena saya nomor 1 itu anti narkoba. Anti narkoba, anti miras ya. Ya, Tempat latihannya ini di mana Mbak kalau boleh tahu? tempat latihannya di sirkuit. Karena sekarang kita udah ada sirkuit, difasilitasi di sirkuit ganti warna. Ganti warna itu di Klaten ya. Yang sering biasa buat nyenting-nyenting. Cuman kalau trek pendek bisa di stadion. Kita biasanya latihan di Stadion Bantul. Stadion Bantul. Cuma belajar start sama. Yes. Nanti Helm sih, Mbak. lanjut lagi. Yuk.